Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dikri Hikal Nuroni dari kelas IAT 4C, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang latar kesejarahan, kondisi Arab pra-Islam, dan juga sejarah bagaimana kehidupan Nabi dulu di sana dan turunnya Al-Quran. Sejarah Pohayuan. Latar kesejarahan. Pada saat itu, Jazirah Arab terletak sangat terisolir, baik dari sisi daratan maupun lautan. Pada saat itu, yaitu pada abad ke-7 perhitungan Masehi, yang dimana pada saat kondisi seperti itu Nabi Muhammad tampil dan muncul di kalangan Arabian pada waktu itu dengan pekabaran ilahinya yang baru, di mana masyarakat Arab yang pada saat itu menganut paham paganisme atau percaya kepada benda-benda mati, kepada batu, kepada pohon, dan kepada api, tampil Nabi Muhammad dengan ideologi barunya, yaitu agama Islam yang diklaim dan digadang-gadang sebagai agama rahmatan lil alamin. Mana kerajaan Arab juga masyarakat Arab juga yaitu memegang peran penting dalam suatu wilayah di Timur Tengah, di mana Arab itu menjadi tempat titik tengah dari dua kerajaan besar dunia pada saat itu, imperium raksasa pada saat itu, yaitu yang pertama Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel, merupakan bekas Imperium Romawi kuno, Romawi klasik yang saat itu sangat besar, yang mempunyai saingan yaitu kerajaan Persia. Ketika itu kerajaan Persia berada di bawah dinasti Sasaniyah atau Sasanid, yang dimana kondisi Arab itu terpengaruh ya oleh kedua kerajaan ini, yang dimana di satu sisi mereka ada Imperium raksasa Bizantium, Konstantinopel, satu sisi mereka ada kerajaan Persia. Jadi Arab itu berada di tengah-tengahnya gitu, di antara kedua perseteruan politik kerajaan ini. Pada saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad saja, penguasa Abisinia di Yaman yang biasa disebut dengan Abraham atau kita kenal dengan sebutan Abraha, melakukan invasi besar-besaran ke kota Ka'bah, ke kota Mekah, yang dimana tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah yang diklaim sebagai tempat suci oleh kaum Quraisy pada waktu itu, oleh kaum Mekah pada saat itu ya, Ka'bah, di mana penghancuran ini adalah dalam rangka untuk menjadikan Ka'bah itu tidak ada dan menjadikan kuil yang dibangun di Yaman oleh Raja Abraha itu ramai, supaya Ka'bahnya sepi, gak ada gitu, Ka'bah dimusnahkan, yang ramai pindah ke Yaman, harapannya seperti itu. Cuman invasi ini yang dipimpin oleh Abraha dengan tentara gajahnya itu tidak berhasil, dikarenakan pasukannya mengalami atau terkena serangan epidemi cacar gitu. Namun belakangan ini diketahui pada prinsipnya Abraha menyerang Ka'bah itu bukan hanya semata-mata karena ingin menjadikan kuil buatan dirinya di Yaman itu rame, tapi karena dilatar belakangi atau disokong oleh Imperium Bizantium, yang dimana Bizantium menjadi dalang penyerangan Abraha ke kota Mekah, ke Ka'bah, supaya unjuk gigi kepada dinasti Persia, bahwa Bizantium itu lebih kuat daripada Persia, seperti itu. Di mana perseteruan kedua kerajaan besar ini terus berlangsung selama beberapa ratus tahun, selama beberapa generasi. Kebanyakan intrik politiknya itu tidak ditampakkan atau tidak secara langsung gitu, secara diam-diam, biasanya dengan cara mempengaruhi para kapilah-kapilah, para
kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Jazirah Arab untuk berseteru satu sama lain, supaya nanti Bizantium atau Persia ini dapat dengan mudah mengontrol politik dan wilayah Jazirah Arab pada saat itu. Oke, bagian kedua, kehidupan di Jazirah Arab pada waktu itu. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad memiliki keterkaitan yang amat kuat dengan milieu semua perniagaan masyarakat perkotaan Arab ketika itu. Tanah air pertama umat Islam yaitu Mekah merupakan pusat perniagaan yang sangat makmur, sementara tanah air keduanya yaitu Madinah atau yang biasa kita kenal dulu itu Yathrib merupakan oase kaya, kota niaga kedua, sekalipun tidak sebesar Mekah. Meskipun Madinah memiliki peran sentral yang amat vital dalam sejarah historis dan perjalanan kenabian, tidak dapat dipungkiri bahwasanya Al-Quran sendiri pun lebih banyak menyebut Mekah daripada Madinah gitu. Walaupun terlepas dari kedua kota besar ini menjadi tempat historis kenabian, sejarah dakwah Nabi, tetap yang banyak disebut di Al-Quran itu Mekah dibanding Madinah. Walaupun nanti pada kemudian hari Madinah itu mempunyai julukan kotanya Nabi ya, Madinatun Nabi. Pada penghujung abad ke-9, para pedagang besar kota Mekah telah memperoleh kontrol monopoli atas perniagaan yang lewat bolak-balik dari pinggiran pesisir barat Arab ke Laut Tengah. Kafilah-kafilah dagang yang biasanya pergi ke selatan di musim dingin dan ke utara di musim panas sesuai dengan yang dirujuk dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Quraisy ayat 2, ila fi Quraisy ila fi imrih latas sita iwasoid, itu yang dimana kafilah-kafilah ini pergi ke selatan di musim dingin dan pergi ke utara pada musim panas. 4 bersaudara anggota suku Quraisy dari keluarga Abdul Manaf, yaitu Hasim, Abdul Muthalib, Abdul Asam, dan An-Naufal, dikabarkan telah memperoleh jaminan keamanan dari penguasa-penguasa Bizantium, Persia, Abisinia, dan Himwari. Supremasi kaum Quraisy di dunia perniagaan dalam kenyataannya memiliki pondasi religius. Mereka berdiam di dalam suatu kawasan yang dipandang suci pada seluruh suku Arab. Suku-suku ini bahkan rela meregang nyawa mempertahankan gagasan tentang kesucian Mekah. Lebih jauh, mereka juga merupakan penjaga Ka'bah dengan batu hitam atau yang biasa kita sebut dengan Hajar Aswad, beserta segala berhala di dalamnya, yang merupakan tempat suci yang diziarahi oleh orang dari berbagai penjuru Arabia Barat pada waktu itu. Karena waktu itu mungkin masih kuat paganismenya, makanya di sekeliling Ka'bah kan memang pada awalnya kan banyak berhala gitu. Bagi orang Arab, dunia yang fana ini merupakan satu-satunya dunia yang eksistensinya di luar batas dunia, merupakan hal yang nonsen. Berarti masyarakat Arab pada waktu itu mempunyai pikiran, ya kita hidup di dunia gitu, udah setelah kita mati ya sudah gitu, tidak ada lagi dunia setelah ini, tidak ada lagi hari kebangkitan. Pikiran orang-orang Arab pada waktu itu seperti itu. Konsepsi tentang eksistensi yang secara khas mencirikan pandang dunia pagan Arab ini direkam dalam berbagai bagian Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. Orang-orang Arab menyatukan dirinya ke dalam kelompok-kelompok yang biasanya didasarkan pada pertalian darah, atau kelompok-kelompok ini relatif kecil dan biasanya dirujuk dengan istilah Banu atau Bani, anak kesukuan, keluarga atau klan. Tidak bisa dipungkiri ya, dimana kondisi geografis Arab itu berada di tengah-tengah padang pasir, di mana padang pasir itu gersang, keras dan kejam ya, bahwasanya solidaritas masyarakat Arab itu sangat kental gitu, sangat menonjol. Kesetiakawanan kesukuan dan kesetiakawanan memang merupakan
syarat mutlak dalam kehidupan liar di padang pasir. Tanpa suatu taraf solidaritas yang tinggi, tidak ada harapan bagi siapapun untuk meraih keberhasilan dalam mempertahankan eksistensi di tengah-tengah iklim dan kondisi sosial padang pasir yang kejam. Dalam taraf yang lebih jauh, solidaritas kesukuan mengharuskan seseorang berpihak secara membabi buta kepada saudara-saudara sesukunya, tanpa peduli apakah mereka keliru atau benar. Jadi ketika kita, semisal kita berasal dari suku Quraisy ya, yaitu suku Hashim semisal. Jadi ketika suku Hashim diserang satu, kita harus menyerang balik si penyerang gitu, entah siapapun itu penyerangnya. Terlepas siapapun yang salah. Ketika suku kita diserang ya kita serang balik gitu. Siapapun yang salah itu tidak peduli, urusan lain gitu. Maka atas dasar kesetiakawanan ini adalah menarik gitu ya, menarik bahwasannya secara kebetulan Nabi Muhammad lahir gitu di tengah-tengah suku Arab yang mempunyai eksistensi solidaritas yang tinggi. Maka Nabi Muhammad terlihat telah menikmati keuntungan dari sistem perlindungan kesukuan di dalam masyarakat kota Mekah ini. Khususnya pada tahun-tahun pertama aktivitas kenabiannya, ia bisa bertahan hidup di kota ini. Sekalipun dengan oposisi yang sangat keras karena berasal dari Bani Hashim, suatu klan yang relatif cukup kuat di di Mekah. Karena Nabi Muhammad lahir itu dari pertalian darah atau klan Bani Hashim yang pada saat itu merupakan salah satu klan terkuat di Mekah. Makanya walaupun Nabi Muhammad punya ideologi yang pada saat itu dianggap menyimpang ya, ideologi Islam, Nabi Muhammad tetap tidak bisa disingkirkan dengan mudah, tidak bisa diserang dengan mudah, soalnya beliau masuk ke dalam jajaran pertalian darah dengan suku Hashim. Makanya Nabi juga sedikit diuntungkan dengan adanya kesetiakawanan dalam perlindungan suku ini gitu. Heran ketika pada akhir-akhir detik-detik kewafatan paman Nabi Abdul Muthalib, itu Nabi Muhammad mendapatkan serangan dari pamannya yang satunya, yaitu Abu Lahab. Ya karena apa? Karena perlindungan suku Hashim ke Nabi itu sudah melemah, sudah tidak sekuat dulu gitu. Makanya gampang saja untuk suku kafir yang lain, pengikut Abu Lahab yang lain untuk menjatuhkan Nabi dengan agama Islam yang dibawanya, dengan risalah yang dibawanya. Makanya sampai Nabi pada saat itu kan melakukan hijrah ya ke Madinah. Ya karena perlindungan di kota Mekah sudah tidak ada lagi, sudah tidak aman lagi. Makanya Nabi pindah ke Madinah dengan harapan mempunyai masa depan yang lebih baik daripada di kota Mekah seperti itu. Selanjutnya yaitu susunan keagamaan atau kondisi keagamaan masyarakat Arab pada saat itu ya. Secara ketat, masalah keagamaan di Arabia pada umumnya adalah politeisme. Sekalipun kebanyakan orang Arab mengaku dan menerima gagasan tentang Allah sebagai pencipta alam semesta dan manusia, yang menundukkan matahari dan bulan, serta yang menurunkan hujan, lalu dengannya dia menghidupkan bumi sesudah matinya. Tetapi penyembahan aktual mereka pada faktanya ditujukan kepada Tuhan-Tuhan lain yang dipandang sebagai perantara kepada Allah. Secara keyakinan mungkin mereka juga menyembah Allah, cuman cara menyembahnya yang salah gitu. Di hati kecil mereka juga mengaku ya Allah, cuman dalam tahap penyembahannya mereka malah melakukan penyembahan kepada hal-hal yang lain di luar konteks Gusti Allah itu sendiri. Mereka malah menyembah batu, menyembah pohon, menyembah api ya, majusi gitu. Walaupun tidak dipungkiri mereka juga mengakui adanya Allah, cuman karena mereka terlalu kolot gitu, terlalu susah untuk menerima hal baru, terlalu kental kepada ajaran nenek moyang, makanya mereka seperti itu. Konsepsi pagan semacam ini direkam Al-Quran dalam beberapa kesempatan.
Selain itu, Al-Quran juga mengemukakan nama Tuhan-Tuhan atau tepatnya dewa-dewi tersebut, yaitu Al-Ilat, Al-Uzza, dan Al-Mana, yang dipandang kaum pagan Arab sebagai putri-putri Tuhan, serta Wad, Suwa, Yaguts, dan Nasr yang merupakan dewa-dewa Arab kuno. Ya kan, mereka juga mengakui adanya Allah. Mereka mengakui adanya Yang Esa sebagai pencipta alam, pencipta penunduk matahari bulan, menurunkan hujan, yang menghidupkan tanah yang mati dan yang tandus gitu. Tapi mereka menyembahnya kepada penyembah yang lain gitu, menyembah kepada Tuhan yang lain yang mereka pertuhankan, seperti kepada batu yang banyak di berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah tuh. Jadi nggak tahu gitu masyarakat Arab tuh pengennya gimana gitu. Di hati kecilnya mereka mengakui Allah, tapi dalam konteks melakukan ritual keagamaannya, ritual ibadahnya mereka lain gitu. Aneh gitu, nggak sinkron. Selanjutnya kita masuk kepada tahap terakhir, yaitu tentang kronologi pewahyuan Al-Quran. Ada sejumlah riwayat tentang susunan kronologis surat-surat Al-Quran yang dijadikan basic untuk penentuan tersebut, seperti akan dikemukakan di bawah. Tetapi karakter utama riwayat-riwayat tersebut yang hanya memperhatikan bagian awal surat-surat Al-Quran untuk aransemen kronologisnya, tanpa menyinggung ayat-ayat berikutnya dalam satu surat yang diintegrasikan ke dalam surat tersebut, baik dari masa lebih awal atau dari masa ke belakang gitu ya, belakangan. Mengandung kelemahan yang sangat mendasar sebagaimana disebutkan di atas. Terdapat sejumlah riwayat aransemen kronologis surat-surat Al-Quran yang relatif cukup lengkap. Mungkin ada tiga aransemen kronologis pewahyuan Al-Quran, surat-surat Al-Quran yang dikemukakan berikut ini yang mungkin yang paling relevan gitu ya. Yang pertama, karena apa ya? Karena yang ketiga ini lebih relevan mungkin karena memperlihatkan kemiripan dalam aransemen surat-suratnya. Riwayat yang pertama bersumber dari Ibnu Abbas. Riwayat yang kedua bersumber dari manuskrip karya Umar Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Al-Kafi dari abad ke-15. Dan riwayat ketiga bersumber dari Ikrimah dan Husain Ibnu Abi Al-Hasan. Dari ketiga riwayat tersebut ditemukan susunan kronologis surat-surat Al-Quran yang terlihat bahwa riwayat pertama dari Ibnu Abbas dan riwayat kedua bersumber dari manuskrip kitab yang disusun oleh Al-Kafi identik antara satu dengan yang lainnya, sementara riwayat ketiga dari Ikrimah dan Al-Hasan hanya memiliki perbedaan yang relatif sedikit dari dua riwayat sebelumnya. Perbedaan ini jelas diakibatkan oleh kurangnya beberapa surat di dalam riwayat tersebut dan perbedaan penghitungan jumlah surat Makkiyah serta Madaniyah. Satu hal yang terlihat mencolok dari ketiga riwayat di atas adalah ketiadaan surat 1 di dalam susunan kronologis surat-surat Al-Quran. Kasus senada juga terjadi pada hampir keseluruhan riwayat kronologis lainnya. Hal ini mungkin dikarenakan anggapan bahwa surat tersebut pernah turun 2 kali atau turun 2 kali, pertama kali di Mekah dan terakhir di Madinah. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.